Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada lagi di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya mari sama-sama kita mau mengawalinya dengan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan singkat di pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum itu kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami berada Tuhan, urapi telinga-telinga kami, biar firman ini boleh dapat tersimpan dengan baik dalam setiap hati kami Tuhan, biar namamu boleh dipuji dan dipermuliakan dalam setiap ruang gerak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, adalah seorang filsuf Yunani bernama Diogenes. Pada zamannya filsuf Yunani ini, dia melihat situasi masyarakat pada masanya itu telah rusak. Di mana dia melihat manusia telah jatuh pada setiap mencari keenakannya sendiri atau ego mereka sendiri dalam bidang apapun itu, dan telah hilangnya kejujuran untuk mengkritik situasi tersebut. Saat itu si Diogenes ini pernah membawa pelita yang menyala di tengah pasar. Jadi dia berjalan ke tengah pasar sambil membawa pelita yang menyala saat itu. Pada siang hari Bapak Ibu Saudara, jadi siang hari dia membawa pelita itu berjalan di tengah pasar untuk mencari adakah manusia yang jujur. Dan Diogenes ini menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari kejujuran. Hingga ia akhirnya menyimpulkan bahwa orang jujur itu tidak ada. Itu bagi Diogenes Bapak Ibu Saudara. Dapat disimpulkan juga dia katakan tidak ada karena mungkin ada orang yang dia katakan jujur saat itu namun tidak jujur dengan dirinya sendiri. Makanya dia menyimpulkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang tidak jujur mungkin dalam hal kecil seperti tadi dia katakan. Bapak Ibu Saudara, orang jujur itu memang sulit ditemukan di zaman apapun itu. Tetapi kejujuran itu merupakan sifat yang sangat penting yang harus dipunyai oleh setiap manusia. Dan kejujuran itu bukanlah satu kebijakan terbaik, namun kejujuran merupakan sifat yang sangat penting yang harus kita miliki seorang manusia. Dalam Pemazmur berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, salah satu sifat orang benar Bapak Ibu Saudara yaitu jujur Bapak Ibu Saudara, memiliki kejujuran. Itu merupakan firman Tuhan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, dan salah satunya adalah sifat orang benar yaitu jujur Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi judul renungan firman Tuhan kita di hari ini yaitu lebih berharga. Sama-sama kita mau lihat ayat pokok kita di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-13. Mari kita lihat bersama. Amsal pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bibir yang benar dikenan raja Bapak Ibu Saudara, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nya di sini huruf besar Bapak Ibu Saudara, yaitu tertuju kepada Tuhan itu sendiri. Ini merupakan kumpulan dari amsal-amsal Salomo. Kenapa harus jujur Bapak Ibu Saudara? Karena ini merupakan hal yang berharga. Seperti tadi Amsal berkata bahwa hal yang dikenan raja dan juga hal yang dikasihi, yang disukai oleh Tuhan kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang dicari-cari. Kejujuran itu merupakan hal yang dicari-cari dari masa ke masa. Dan di setiap aspek kehidupan manusia, kejujuran itu harus diterapkan. Baik itu dalam pekerjaan di kantor, dalam dia berdagang mungkin Bapak Ibu Saudara, dalam anak-anak yang ada di sekolah, guru kepada anak-anak ataupun anak-anak kepada guru, yang bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kejujuran itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan bagi setiap manusia. Namun baiklah kita mau tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara bahwa ini merupakan hal penting yang harus kita lakukan.
dan merupakan satu bagian dari firman Tuhan yang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini saya ingin membagikan satu hal Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Yaitu jalani setiap hari-hari dengan hikmat Tuhan. Dari mana kita memperoleh hikmat Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yaitu dari doa dan juga dari kebenaran firman Tuhan. Dari firman dan di dalam hadiratnya. Firman Tuhan akan mengajarkan kita, bahkan memberikan nasihat kepada kita. Sama-sama kita mau lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-24. Mazmur pasal 119 ayat 24 firman Tuhan berbunyi, "Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku." Jadi firman Tuhan menjadi kegemaran. Peringatan Tuhan menjadi kegemaran dan juga menjadi penasehat dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang terlanjur menyimpang dari membuat hal-hal yang dinyatakan benar di dalam firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Datang ke dalam hadiratnya dan berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman itu akan kembali meluruskan jalan kita, berada di dalam jalan kebenaran yang ditentukan olehnya. Peringatan-peringatan Tuhan, firman Tuhan akan menjadi penasihat yang baik buat kita kembali di dalam jalan yang benar. Kita mau lihat juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Sama-sama kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-3. Memang kami masih hidup di dunia. Ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya masih belum di sorga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau kita adalah umat kewarganegaraan sorga, itu berarti kita berperang bukanlah melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Kita bukanlah melawan sesama manusia. Namun yang kita lawan yaitu penghulu-penghulu. Kita berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti dalam kitab Efesus, yaitu penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Bahkan kita melawan diri kita sendiri, keegoisan kita. Karena berbuat jujur akan bertentangan dengan keegoisan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita mau belajar untuk menghancurkan benteng-benteng yang memisahkan kita dari kemurahan Allah, dari kasih karunia Allah. Selanjutnya, kita mau lihat nih ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita membawa seluruh kelemahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dia terang bagi jalan-jalan kita. Diam terus di hadirat Tuhan dan kemudian membaca kebenaran firman Tuhan. Itu akan menolong kehidupan kita untuk melakukan hal benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami untuk berlaku benar di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi hal yang berguna di hadapan-Mu ya Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman ini dalam kehidupan kami, biar firman ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membantu kami Tuhan dalam setiap kelemahan kami. Tuhan yang akan menolong, bahkan menegur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah kehidupan mereka, apapun yang dikerjakan mereka di hari ini, Tuhan memberkati ya Bapa. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan pelayanan mereka kepadamu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka melangkah ada penyertaan Tuhan bersama-sama dengan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.